Arga dibesarkan dalam keluarga sederhana yang mengajarkannya satu hal paling penting. Jangan menyakiti siapapun dan jangan hidup dari kebohongan. Ayahnya, mantan sopir angkot, selalu berkata bahwa hidup mungkin tak adil, tapi manusia harus tetap jujur pada niatnya sendiri. Arga tumbuh menjadi lelaki yang patuh, bekerja keras, dan jarang menuntut lebih dari yang bisa ia raih. Ia bukan tipe pembuat masalah, justru sebaliknya. Arga sering menjadi orang yang menenangkan, yang mengalah, yang memilih diam agar keadaan tetap rapi. Namun, ada satu kelemahan kecil yang tumbuh diam-diam, keinginannya untuk merasa cukup. Keinginan itu tanpa ia sadari menjadi pintu masuk bagi sesuatu yang kelak sulit ia lepaskan. Arga bertemu Nadia di kantor. Nadia datang dari dunia yang terasa lebih teratur, keluarga mapan, hidup yang tertata, dan masa depan yang terlihat jelas. Ketertarikan Arga pada Nadia bukan sekedar cinta, tapi juga harapan. Ia merasa, bersama Nadia, ia bisa menjadi versi dirinya yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih dewasa, lebih bersih dari kebiasaan buruk yang diam-diam mulai tumbuh. Saat mereka mulai berpacaran, Arga benar-benar berniat berubah. Ia mengurangi kebiasaan begadang, lebih fokus bekerja, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa hidupnya akan lurus setelah ini. Ia yakin, candu kecil itu, yang awalnya hanya hiburan singkat untuk melupakan penat, akan hilang dengan sendirinya. Namun kenyataan tidak sesederhana niat baik. Ketika Nadia mengajaknya bertemu orang tuanya, Arga menyambut ajakan itu dengan kesungguhan penuh. Ia ingin diterima bukan karena topeng, tapi karena usahanya menjadi lelaki yang pantas. Malam perkenalan itu berjalan mulus. Arga bersikap sopan, rendah hati, dan penuh hormat. Ayah Nadia menyukainya karena ketenangannya. Ibu Nadia menyukainya karena kesantunannya. Sejak saat itu, Arga menjadi sosok yang diandalkan. Ia hadir di setiap acara keluarga, membantu tanpa diminta, dan tak pernah bersuara lebih keras dari yang perlu. Keluarga Nadia melihatnya sebagai calon suami ideal, lelaki yang terlihat stabil, siap, dan bertanggung jawab. Dan Arga ingin menjadi semua itu. Namun di balik niat baiknya, kebiasaan lama belum benar-benar mati. Setiap kali tekanan datang, biaya pernikahan, ekspektasi keluarga, dan tanggung jawab sebagai calon kepala rumah tangga, godaan itu kembali. Judi online baginya bukan soal uang semata, tapi ilusi kendali. Ia selalu berpikir, sebentar lagi berhenti. Sekali ini saja, nanti juga lunas. Arga tidak pernah berniat menipu siapapun. Ia hanya terlalu percaya bahwa niat baik cukup untuk mengalahkan candu. Maka ia terus melangkah, mengenakan topeng kesempurnaan bukan untuk memanipulasi, melainkan untuk menutupi ketakutannya sendiri. Ia berharap suatu hari topeng itu akan menyatu dengan wajah aslinya. Tanpa ia sadari, topeng itulah yang perlahan menjauhkan dirinya dari kejujuran. Arga selalu menunda saat membuka aplikasi perbankan, bukan karena ia tak tahu isinya, melainkan karena ia terlalu tahu. Setiap kali layar ponsel menyala, dadanya mengencang, seolah angka-angka itu punya kuasa untuk menjatuhkannya dalam sekejap. Malam itu, hujan turun tanpa ragu. Di kamar kos yang hanya diterangi lampu meja, Arga duduk sendiri. Undangan pernikahan sudah dicetak sebagian. Nama mereka, Arga dan Nadia, tertulis rapi, seakan hidup mereka juga serapi itu. Ia memandangi kertas undangan itu lama, lalu menghela napas dan membuka ponsel. Saldo 0 rupiah. Arga memejamkan mata. Kali ini ia tak bisa lagi berpaling. Tidak ada celah untuk berbohong pada diri sendiri. Tidak ada lagi, nanti juga bisa. Semua dana yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, tabungan pernikahan, simpanan darurat, bahkan uang yang seharusnya menjadi awal hidup baru, habis. Pelan tapi pasti. Seperti pasir yang jatuh dari genggaman. Ia mengingat setiap keputusan kecil yang dulu ia anggap sepele. Setiap taruhan yang ia yakini sebagai jalan keluar. Setiap keyakinan palsu bahwa kemenangan berikutnya akan menutup kekalahan sebelumnya.
Judi online tidak datang dengan wajah menyeramkan. Ia datang dengan janji sederhana. Coba lagi, kali ini pasti berhasil. Arga memukul paha sendiri pelan, bukan karena marah, tapi karena putus asa. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana niat baik bisa berakhir sejauh ini? Ponselnya bergetar. Pesan dari Nadia. Mas, besok ayah mau transfer uang DP gedung tahap kedua ya. Mas nanti kabarin kalau sudah masuk. Arga menatap pesan itu lama. Tangannya gemetar. Ia membayangkan wajah Nadia yang tenang saat membicarakan pernikahan mereka, seolah semuanya berada dalam kendali. Bayangan itu menusuk lebih dalam daripada rasa bersalah itu sendiri. Ia mengetik balasan, menghapusnya, lalu mengetik lagi. Akhirnya ia hanya menjawab singkat. Iya, Nat. Kebohongan kecil. Lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Arga tetap tersenyum di depan Nadia dan keluarganya, tetap mengangguk saat rencana dibicarakan. Tapi di dalam kepalanya, satu kalimat terus berulang. Aku tidak punya apa-apa. Ia mencoba satu kali lagi, bukan untuk menang katanya, tapi untuk menutup lubang terakhir. Tapi lubang itu justru semakin dalam. Ketika ia akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dijual, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, Arga duduk di lantai kamar dan menangis. Tangis pertama yang jujur setelah sekian lama. Bukan karena uang, tapi karena Nadia. Ia mencintainya, itu satu-satunya hal yang tak pernah ia ragukan. Justru karena cinta itulah, ia takut mengaku. Ia takut kehilangan segalanya dalam satu pengakuan. Namun kini, ia juga tahu bahwa melanjutkan kebohongan berarti kehilangan Nadia secara perlahan, dengan cara yang lebih kejam. Seminggu. Hanya seminggu lagi menuju hari pernikahan. Arga berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya cekung. Moskeng yang selama ini ia pakai retak di banyak sisi. Ia akhirnya mengerti. Titik terendah bukan saat ia kehilangan uang, tapi saat ia kehilangan keberanian untuk jujur dan menyadari bahwa ia tak bisa lagi menundanya. Ia mengirim pesan pada Nadia. Nat, besok kita ketemu ya, ada yang harus Mas bicarakan. Pesan itu terkirim, tidak bisa ditarik kembali. Untuk pertama kalinya, Arga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan justru disitulah ketakutan terbesar sekaligus awal dari kejujuran yang tak terelakkan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor, tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat segalanya masih ringan dan penuh rencana. Nadia datang lebih dulu, mengenakan blus krem dan wajah yang tampak tenang seperti biasa. Ia tersenyum ketika melihat Arga masuk, meski ada kerutan halus di dahinya yang tak biasa. Mas kelihatan capek, katanya sambil menyerahkan segelas air putih. Arga mengangguk, tangannya dingin saat menggenggam gelas itu. Ia mencoba membuka mulut, tapi kata-kata seolah menolak keluar. Selama ini ia selalu pandai menyusun kalimat. Kali ini, semua terasa salah. Ada apa, Mas? Tanya Nadia akhirnya. Suaranya lembut tapi tegas. Arga menarik nafas panjang. Nat, Mas mau jujur. Kalimat itu saja sudah cukup membuat Nadia menegakkan punggungnya. Arga menunduk, menatap meja. Ia mulai dari hal-hal kecil, tentang tekanan, tentang rasa takut tak cukup, tentang kebiasaan buruk yang ia kira bisa ia kendalikan. Nadia mendengarkan tanpa menyelah. Namun ketika Arga akhirnya menyebut dua kata itu, judi online, udara di antara mereka berubah. Mas bilang apa? Tanya Nadia pelan. Arga mengulanginya. Lebih pelan, lebih hancur. Ia bercerita tentang tabungan pernikahan, tentang saldo nol, tentang kebohongan-kebohongan kecil yang ia yakini hanya sementara. Setiap kalimat terasa seperti mengelupas kulitnya sendiri. Nadia terdiam lama. Matanya tidak berkaca-kaca, tidak marah. Justru itu yang paling menakutkan. Jadi semua yang kita rencanakan, katanya akhirnya, uangnya sudah tidak ada. Arga mengangguk. Mas minta maaf, Nat. Mas benar-benar niat berubah.
Dari awal Mas gak pernah mau nyakitin kamu. Nadia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Niat baik gak sama dengan tanggung jawab, Mas. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Nadia berdiri, berjalan beberapa langkah menjauh, lalu kembali duduk. Tangannya gemetar. Kamu tahu nggak yang paling nyakitin itu apa? Suaranya mulai bergetar. Bukan judinya, tapi kamu menjalani semua ini sendirian. Kamu bikin aku merasa hidup dalam kebohongan. Arga ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa ia takut, bahwa ia berharap semuanya bisa diperbaiki sebelum ketahuan. Tapi ia tahu, tidak ada alasan yang bisa memperbaiki kepercayaan yang retak. Aku butuh waktu, kata Nadia akhirnya. Aku harus mikir tentang pernikahan ini, tentang kamu. Kata pernikahan itu terdengar asing kini. Malam itu, Nadia menangis sendirian di kamarnya. Semua bayangan tentang hari bahagia runtuh dalam satu sore. Gaun, gedung, senyum keluarga. Semuanya terasa seperti cerita orang lain. Yang tersisa hanya pertanyaan yang tak ia sangka harus ia hadapi. Apakah cinta cukup untuk bertahan dari kebohongan sebesar ini? Arga pulang ke kamarnya dengan langkah gontai. Ia merasa lega dan hancur pada saat yang bersamaan. Lega karena akhirnya jujur. Hancur karena kejujuran itu mungkin telah menghancurkan segalanya. Namun ia tahu satu hal. Tidak ada jalan kembali. Topeng itu telah dilepas. Dan apapun yang terjadi setelah ini, ia harus menghadapinya tanpa bersembunyi. Sejak pengakuan itu, setiap kali membayangkan wajah orang tuanya, dadanya sesak. Kata-kata seolah tertahan di tenggorokan. Ia tahu, sekali ia berbicara, hidupnya akan berubah selamanya. Keesokan harinya, ponsel Arga berdering. Nama Nadia muncul di layar. Mas, suara Nadia terdengar dingin namun jelas. Kita harus bicara sama orang tua, semuanya. Arga mengiyakan tanpa ragu. Tidak ada pilihan lain. Ini memang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sejak awal. Ia datang ke rumah Nadia sendirian, tanpa senyum, tanpa kemeja terbaiknya. Ia berdiri di depan ruang tamu yang dulu menyambutnya dengan hangat, kini terasa asing dan dingin. Orang tua Nadia duduk berhadapan. Nadia tidak ada di sana. Arga berbicara perlahan tapi utuh. Tentang judi online, tentang uang pernikahan yang habis, tentang kebohongan yang ia rawat sendiri. Tidak ada pembelaan, tidak ada harapan dimaafkan. Keheningan yang menyusul lebih menakutkan daripada teriakan. Ayah Nadia berdiri lebih dulu. Keluar, katanya singkat menahan amarah. Keluar dari rumah ini. Arga terdiam. Pak, kami percaya sama kamu. Kami titipkan anak kami ke kamu. Dan kamu datang membawa kebohongan dan kecanduan. Ibunda Nadia menangis. Pergi, katanya sambil menunjuk pintu. Jangan datang lagi. Arga keluar dengan langkah goyah. Pintu tertutup keras di belakangnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar diusir dari hidup Nadia. Malam itu orang tua Nadia memanggil Nadia ke ruang keluarga. Keputusan diambil tanpa banyak diskusi. Kamu harus melupakan dia. Ini bukan soal malu sama tetangga. Ini soal masa depan kamu. Ayahnya mengangguk. Resepsi akan kami batalkan. Biar kami yang hadapi omongan orang. Lebih baik gagal sekarang daripada kamu hancur nanti. Nadia menangis. Bukan karena ragu, tapi karena kehilangan. Ia masih mencintai Arga. Itu kenyataan yang tidak bisa ia sangkal. Namun ia juga tahu, cinta saja tidak cukup untuk melawan candu dan kebohongan. Aku nggak mau jadi korban, katanya akhirnya dengan suara patah namun pasti. Orang tuanya memeluknya erat. Hari-hari berikutnya, Nadia membiarkan orang tuanya mengurus pembatalan resepsi. Ia tidak membantah, tidak membela Arga.
Ia memilih diam bukan karena tidak peduli, tapi karena ia sedang belajar memilih dirinya sendiri. Sementara itu, Arga menerima semuanya tanpa protes. Ia tidak mencoba datang kembali, tidak menelpon, tidak memohon. Ia tahu, ini adalah harga dari perbuatannya. Ia kehilangan Nadia bukan karena tidak dicintai, tetapi karena terlalu lama menyembunyikan kebenaran. Dan di titik itu, Arga akhirnya memahami arti kerendahan hati yang sesungguhnya, yaitu menerima bahwa niat baik tidak membatalkan akibat, dan bahwa mencintai seseorang kadang berarti melepaskannya agar ia selamat. Arga memulai hidupnya kembali tanpa ucapan apapun. Tidak ada perpisahan resmi, tidak ada janji akan bertemu lagi. Setelah pintu rumah Nadia tertutup untuknya, hari-harinya berjalan dengan ritme baru yang kaku. Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur. Ia memindahkan barang-barangnya ke kamar sewaan yang lebih kecil, menjual sebagian perabot, dan berusaha menata ulang niat. Bahwa kali ini, ia akan benar-benar berhenti. Ia menahan diri, menghindari notifikasi, menghapus aplikasi. Setiap godaan, ia jawab dengan diam. Pada minggu-minggu pertama, kesunyian terasa seperti kemenangan kecil. Ia mulai percaya bahwa hidup tanpa Nadia adalah harga yang harus dibayar, agar ia bisa menjadi orang baik, meski sendirian. Namun dunia jarang menguji seseorang saat ia kuat. Dunia menunggu saat lengah. Suatu sore di kantor, seorang rekan lama menepuk bahunya. Cerita tentang kemenangan mengalir ringan, diselipi tawa. "Sekali ini aja," katanya, "buat nutup capek." Arga tersenyum kaku. Ia ingin menolak, sungguh. Tapi di kepalanya, sebuah pikiran licin menyusup. Kamu sudah kehilangan segalanya. Masa satu langkah kecil bikin runtuh lagi? Langkah kecil itu menjadi pintu. Kali ini, Arga menang. Angkanya besar, 100 juta. Dadanya berdebar bukan karena lega, melainkan euforia yang ia kira tak akan kembali. Uang itu terasa seperti bukti bahwa semesta masih memberinya kesempatan. Ia membayar sebagian utang, membeli barang yang dulu hanya berani ia lihat, mentraktir orang-orang yang memanggilnya beruntung. Ia berjanji, sekali ini saja, lalu berhenti dengan kepala tegak. Tapi kemenangan tidak datang untuk menyelamatkan. Ia datang untuk menipu. Uang itu cepat menipis, menguap bersama kepercayaan diri yang membesar. Taruhan berikutnya tidak semurah yang ia bayangkan. Saat sisa saldo menjerit, ia menutupinya dengan pinjaman. 1 aplikasi, lalu 2, lalu 3. Angka bunga menari di layar. Tapi Arga sudah terlalu jauh untuk berhenti. Tekanan di kantor meningkat. Fokusnya hilang. Ia sering terlambat, sering absen, sering terlihat kosong. Suatu pagi, ia dipanggil atasan. Pembicaraan singkat, dingin, tanpa amarah. Ketika keluar ruangan itu, Arga menyadari satu hal. Ia kini benar-benar sendiri. Hari-harinya menyusut, dari rencana menjadi penundaan, dari harapan menjadi kebiasaan menunda bangun. Ia menganggur, menumpuk utang, dan menghindari panggilan. Di kamar sewaan yang semakin pengap, Arga duduk lama menatap dinding, memikirkan betapa ia pernah hampir punya segalanya, dan betapa cepat semuanya runtuh ketika ia kembali percaya pada ilusi. Pada waktu yang hampir bersamaan, Nadia menata hidupnya dengan pelan dan hati-hati. Ia tidak menutup pintu hatinya karena takut, melainkan karena ia ingin memastikan langkahnya mantap. Ia bertemu seseorang yang tidak datang dengan janji besar, tapi hadir konsisten. Tidak sempurna tapi jujur, tidak meyakinkan dengan kata-kata, melainkan dengan kebiasaan. Ketika Nadia akhirnya menikah, acaranya sederhana, tidak ada gemerlap, hanya keluarga dan beberapa sahabat. Ia tersenyum tenang, senyum yang lahir dari rasa aman, bukan kemenangan. Sesekali, kenangan tentang Arga singgah, bukan sebagai luka, melainkan sebagai bagian hidup yang mengajarkannya memilih. Suatu sore, Arga melihat foto itu lewat layar ponsel lama, entah dari mana ia muncul. Nadia berdiri di samping suaminya. Bahunya rileks, matanya terang. Arga menatap lama, lalu menaruh ponsel di meja. Tidak ada amarah, tidak ada iri, hanya sebuah pengakuan sunyi. Nadia tidak meninggalkannya untuk bahagia. Nadia memilih bahagia agar tidak hancur.
Malam itu, Arga menulis sesuatu di kertas lusuh. Bukan permohonan, bukan rencana besar. Hanya kalimat pendek. Masalahku bukan kurang cinta. Masalahku candu. Ia melipat kertas itu dan menyimpannya di saku. Esoknya, ia bangun lebih pagi. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia tahu kemana harus melangkah. Bukan untuk kembali, melainkan untuk berhenti jatuh. Di jalan yang berbeda, Nadia melangkah tanpa menoleh. Dan Arga, meski tertinggal jauh, akhirnya belajar berjalan tanpa masker. Pelan, jujur, dan sendirian.